Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, khususnya Ketua Tamir, Sekretaris, bendahara dan pengurus Masjid Nur Sa'adah dan seluruh jamaah atau Janur yang dirahmati Allah yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur sekali dapat ketemu lagi dengan ibu dan sekalian. Dulu tanggal 2 November sebulan yang lalu saya pernah diundang di sini. Ya, sekarang ini 1 bulan lebih 5 hari lah saya di sini diundang lagi sama Tommy. Nikmat yang luar biasa bisa ketemu lagi, masih diberi kehidupan gitu ya. Iya kan? Sekarang kalau kita bertanya, hidup sih untuk apa? Coba, kalau orang yang beriman pasti sama orang yang kafir jawabannya beda. Kalau orang kafir berarti hidup untuk makan, ya. Nah, kalau makan untuk hidup kan gitu orang kafir. Tapi orang Islam kan nggak kayak gitu. Hidup untuk apa? Ibadah. Gitu. Jadi Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya kita semua udah banyak yang tahu lah. Jamaah sini luar biasa. Saya senang dengan jamaah ini karena apa ya? Makmur masjidnya gitu. Dibanding sama masjid saya, tempat saya itu yang jamaah paling-paling cuma 2, 1 di sini masya Allah luar biasa. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan kita semua tidak sia-sia untuk beribadah. Ibadah dalam arti sempit adalah hanya menyembah Allah. Tapi dalam arti luas itu juga tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Malah ditambah lagi hablum minal lingkungan gitu ya, karena ada lingkungan juga ya. Nah sekarang kalau ada bertanya, kenapa sih Allah tuh selain menghidupkan kok mematikan? Jawabannya kira-kira gimana? Yang dapat menjawab mungkin nanti saya kasih bonus gitu ya. Kenapa sih ada dihidupkan, ada dimatikan? Kenapa itu? Ada yang mau ngacung? Oh itu Bapak, monggo Pak. Kenapa Pak? Melihat mana yang lebih baik di antara kalian dalam surat
Ya baik. Tadi ketika kita menjawab kalau manusia itu dihidupkan, jawabannya ada di surat Al-Zariyat ya. Al-Zariyat itu artinya kan angin yang apa namanya menghembus, angin yang itu apa namanya angin lah, angin yang menghembus itu, yang menerbangkan, itu namanya Zariyat, angin yang menerbangkan. Nah, sekarang kenapa itu Allah menciptakan hidup dan mati? Itu jawabannya ada di surat Al-Mulk. Al-Mulku. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Dia itu yang menguasai atas sebagai raja di rajanya raja. Wal Azizul Hakim. Maha perkasa, maha cakap. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya terhadap segala sesuatu maha kuasa. Lain yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallah. Dia itu yang mematikan, menghidupkan dan mematikan untuk menguji kamu sekalian manusia. Siapa yang lebih baik amalnya? Jadi kita itu hidup mati diuji sama Allah. Mana yang paling banyak? Kalau orang baru mengatakan who is the best, gitu ya. Kan ada tingkatan bagus, good ya. Lebih bagus to better. Yang paling bagus adalah best. Nah, yang mana yang the best? Kalau di kereta itu ada ekonomi, bisnis, eksekutif ya. Gitu. Jadi kita berlomba mana yang paling bagus. Gitu Allah itu. Baik. Untuk topik kajian pagi ini saya membawakan tema insya Allah sebagai bentuk wasiatlah kepada diri saya sendiri dan juga mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh jemaah di sini insya Allah. Temanya adalah muhasabah di akhir tahun 2025 dan menyongsong atau menyambut puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah tahun 2026. Kalau kita renungkan muhasabah itu artinya apa toh? Sama nggak dengan menghibah? Kan beda ya, sama-sama ada bahnya ya. Ada muhasabah, ada menghibah. Ya ada samanya, ada bedanya. Menghibah pun juga itu mau sendiri, menilai gitu, menilai diri seseorang. Cuma bedanya adalah kalau menghibah itu menilai orang lain. Biasanya yang dinilai itu kejahatannya, kejelekannya. Sekarang ini di media sosial, medsos banyak kali orang pada menghibah. Itu enggak. Buka aja di Facebook, Instagram itu, terutama pada orang-orang yang pada korupsi itu. Sebetulnya kita nggak perlu menghibah. Karena apa? Kalau kita menghibah, ngerasani ya orang bahasa Jawa nggih pakai ngerasani itu kata Nabi itu nanti dosanya ke kita loh yang ngerasani. Kan ngeri ya. Kayak ibu-ibu nggak ada ibu-ibunya. Ibu kan kadang-kadang suka lupa diri ya sambil petonan gitu sambil kayak ini jangan rasa lihat tangannya gitu loh ya. Nah itu harus istighfar itu. Jadi janganlah. Beda dengan muhasabah. Kemarin tuh ada yang posting di apa WA Janur namanya Pak Soni yang mana? Oh ini Pak Soni ya, masalah luar biasa Pak Soni sudah memberikan informasi kepada kita ya. Jadi bagaimana tuh muhasabah, apalagi yang umurnya sudah sampai 50 tahun ya Pak ya, itu udah mendekati kematian itu. Nah saya sekarang udah 70 tahun sudah dikasih dispensasi 20 tahun Masya Allah. Sekarang tinggal siap-siap saja. Jadi, gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ibu-ibu dan sekalian yang saya hormati. Jadi sebaiknya jangan menghibah ya, tapi muhasabah saja. Jadi introspeksi diri sendiri.
Kenapa? Karena ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di rumah itu buka Al-Qur'an, coba kita buka itu surat Al-Hasr ayat 18. Surat apa? Ayat berapa? 18. Di situ Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah itu saking senangnya, saking sayangnya pada orang beriman itu memanggil-manggil terus nama ya orang hamba-hambaku yang beriman. Saking senangnya itu. Kamu bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing diri, tiap-tiap diri supaya mengintrospeksi, muhasabah apa yang telah kau lakukan untuk kepentingan hari esok, hari kiamat itu. Kalau anak muda ya hari esoknya masa depan harus jadi orang tua ya. Tapi kalau kita yang sudah tua, hari akhirat itu. Sekali lagi mengulang lagi Allah itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha teliti melihat kalian semua. Sekarang kita ada di masjid ini dilihat sama Allah. Pasti Allah tahu. Dan malaikat-malaikat ini insya Allah di atas itu berkerumun. Karena Nabi memberitahukan pada umatnya bahwa setiap hari itu malaikat-malaikat Allah itu selalu berjalan-jalan mencari orang-orang yang sedang zikir kepada Allah. Memanggil teman, ini, yuk sini, ini di masjid Nur Sa'adah ini ada pengajian, didoakan sama mereka, masya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, hamba-Mu yang selalu ingat padamu. Kalau doanya malaikat pasti dikabulkan sama Allah. Nah, jadi kita bersyukur ya. Insya Allah kita itu diampuni dosa-dosanya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa hidup itu untuk beribadah, dalam jelas hablum minallah wa hablum minannas. Kemudian kita dimatikan untuk apa? Hidup mati itu supaya Allah menguji kita mana yang paling banyak, mana yang lebih baik amal salehnya. Nah berarti kalau kita seperti itu, kita juga harus mesti. Kita hidup itu sehari berapa jam sih? 24 ya? 20 jam itu. Kalau posisi kita itu dalam setiap hari itu kan hanya cuma 3 posisi. Sekarang kita lagi duduk. Nanti kita habis ini berjalan, berdiri. Lalu nanti di rumah capek, tidur. Jadi manusia itu posisinya itu aja tiap hari, rutin itu. Sampai akhirnya tidak terasa tergulir waktu, sudah tua, dan setelah tua mati, masya Allah. Ya Pak Soni, hanya itu kehidupan kita, masya Allah. Kalau kita itu tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita rugi sekali. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau Allah berjanji pasti benar. Demi waktu, demi masa. Manusia itu semua dalam keadaan rugi. Kecuali ya. Orang itu exception. The exception is apa? Orang beriman. Nah, jadi ada unsur iman. Iman lalu beramal saleh. Jadi 3 hal ini merupakan konsep dasar. Ada iman, Islam, kemudian ada ihsan ya. Nah sekarang yang perlu kita koreksi diri atau introspeksi itu 3 hal ini. Apakah selama ini iman kita sudah benar atau belum? Karena iman kita itu kan, kalau iman itu kan dulu pernah diajarkan oleh malaikat Jibril ketika Nabi itu sedang bertemu dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang yang bagus sekali gitu, pakainya bersih dan dekat dikenal itu. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah lalu memegang ininya. Apa namanya? Paha ya. Hai Muhammad, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan begitu?
Kan semua jamaah atau sahabat Rasulullah kan pada bengong. Itu siapa sih? Tiba-tiba datang tanya seperti itu. Lalu apa jawaban Nabi? Saya itu membaca ini di hadis yang panjang. Nabi sangat bijaksana. Kan dia tahu, diberitahu sama Allah kalau itu malaikat Jibril. Jawabannya gimana? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya, begitu. Ya, jadi dia seperti ngetes gitu ya, atau memberi pelajaran pada umat Islam. Lalu dijawab, karena Nabi itu supaya sahabatnya tahu, ya, mukmin, al-mukmin pasti biqalbi, wa iqrarul bil lisani, wa amalun bil arham, gitu. Jadi artinya iman itu kata Nabi diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna itu kan berarti diikrarkan. Wa amalun bil arham, diamalkan. Jadi itu apa itu Islam? Jadi Nabi setelah menjawab kayak gitu sama dia ya benar. Jadi dibenarkan gitu kan, lucu gitu ya. Jadi seperti guru ya. Benar kau Muhammad kayak gitu. Apa itu Islam? Nabi al-Islam buniyal Islam ala khamsin sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajji baiti wa shaum ramadan. Itu jawabannya seperti itu. Benar Muhammad itu. Artinya apa? Islam itu dibangun dengan 5 pondasi, 5 dasar pokok. Pertama adalah bersyahadat. Aku bersaksi, hamba bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, yaitu menegakkan sholat 5 waktu itu. Lalu yang ketiga jadi zakat. Yang keempat haji bagi yang mampu. Di sini pasti sudah banyak yang haji, insyaallah ya. Kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan yang kita puasa itu. Benar, masya Allah. Lalu yang terakhir adalah Nabi menjelaskan tentang apa itu ihsan. Jadi dijelaskan oleh Nabi jawab. Al-ihsan anta budallah ka'ana kataruhu fa'ilan taruhu fa'inahu zaroka. Yang artinya itu beribadah, ihsan itu beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kayak tadi itu Pak Imam, Pak Jaka ya. Mana Pak Imam? Pak Jaka itu ngimpinya. Itu seolah-olah melihat Allah ya, Pak Jaka ya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa kita diawasi oleh Allah. Jadi khusyuk itu. Setiap yang dibaca kita ngerti itu. Sudahkah kita seperti itu? Sudah bisa seperti itu belum gitu. Kalau sudah bisa seperti itu, masya Allah luar biasa nih. Jadi ibaratnya adalah 3 hal ini, iman, Islam dan ihsan ini menjadi fondasi dasar. Ibaratnya kalau iman itu adalah fondasinya, kalau ini rumahnya, fondasinya adalah iman. Islam itu bangunannya. Lalu ihsan itu adalah yang memperindah. Jadi nikmat jadi khusyuk gitu, atapnya itu. Jadi itu yang perlu kita evaluasi, mungkin seperti itu ya, muhasabah. Jadi kalau selama ini iman kita kan kadang-kadang naik turun gitu ya. Kalau pegawai negeri itu kalau kita tanggal muda ya imannya kuat ya. Nanti kalau udah tanggal tua, tentu ini nggak punya uang gitu ya. Beda sama pedagang. Kalau pedagang itu kalau lagi laris itu masya Allah. Tapi kalau lagi nggak laris gerutu ya. Gerutu itu kekurangan dan sebagainya itu tadi sama Pak Imam dibacakan surat Al-Fajr apa ya? Al-Fajr itu orang itu punya 2 sifat begini. Kalau orang yang diberi kelebihan, kenikmatan itu, oh aku dimuliakan sama Allah itu. Tadi kan itu ya.
Tapi ketika itu diberi kesusahan, aduh aku dihinakan sama Allah. Lah ini nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Diberi orang beriman itu nggak seperti itu. Orang beriman diberi kenikmatan ya alhamdulillah. Diberi cobanya astagfirullah, sabar itu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia seperti itu. Insyaallah. Baik, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini setelah muhasabah, kalau itu ada hal-hal yang belum baik ya mari kita perbaiki ke depan. Iman kita belum bagus, sering kita baca Al-Quran, sering ngaji seperti ini, insya Allah imannya bagus. Kalau kita sholatnya belum bagus, belum istiqomah ya diperbaiki supaya istilahnya sholatnya istiqomah terus. Karena orang yang istiqomah itu luar biasa, dijamin sama Allah itu akan dijaga sama malaikatnya Allah. Kan susah kata-kata ya. Saya melihat di masjid-masjid yang lain, tidak di sini alhamdulillah sholat bagus. Itu di masjid lain itu kalau bulan puasa aja itu ramai. Tapi kalau bulan-bulan biasa sepi. Berarti kan nggak istiqomah ya Pak ya? Kenapa bulan puasa aja? Jawabannya gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau bulan puasa aja itu masjid-masjid itu ramai. Buat pengajian, buat sholat, buat doa. Tapi kalau bulan-bulan biasa kok enggak? Kenapa ya? Mikir semua ya. Mikir semua. Baik. Ya, mesti punya pendapat masing-masing berbeda-beda. Bapak Subur kira-kira gimana jawabannya? Baik. Kan itu para ustadz itu kalau bulan suci Ramadan kan sering ya mengatakan di bulan puasa itu setan-setan itu dibelenggu, itu ya kan? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apa mungkin itu ya? Karena di bulan puasa setan-setan dibelenggu, akhirnya apa? Tidak berani goda manusia, dia ikhlas beribadah. Tapi ketika dilepas, seperti sekarang kan bulan-bulan biasanya, Jumadil akhir ya. Wah itu mulai kerja betulnya. Subhanallah, mari kita orang. Turut baiklah. Gitu. Kalah sama setannya ya. Ngaji mau ngantuk kayak. Jadi digoda sama setan masalahnya. Mungkin itu ya. Yang bagus adalah yang istiqomah. Saya pernah baca Al-Quran itu, mungkin sering dibaca sama itu yang sok di masjid itu MC-nya ya. Di sana kan nantihin tempat saya itu. Kemudian baca ayat ini, baik ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashshiril bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tasi anfusukum wa lakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di situ tentunya adalah orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah lalu istiqomah gitu ya. Maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat memberikan membisik-bisik. Jadi orang-orang yang ibadahnya istiqomah itu sama Allah diturunkan malaikat penjaga. Apa yang dikatakan sama malaikat itu kepada orang yang istiqomah? Kamu tidak perlu takut dan khawatir gitu. Kamu akan dijanjikan nanti surganya Allah. Kayak gitu. Bahkan dia bisikan lagi pada orang yang itu. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku diperintahkan sama Allah untuk menjagamu di dunia dan di akhirat, Masya Allah. Jadi satpam kita, Masya Allah itu malaikat. Makanya kalau kita ini sebagai muslim kok mudah sekali ibadah itu berarti dijaga sama malaikatnya Allah karena istiqomah. Nah, makanya belum istiqomah, mari kita istiqomah ya. Insya Allah dijaga sama Allah. Allah kalau janji pasti betul. Bulan yang lalu kan saya sudah menyampaikan tentang janji-janji Allah, ya kan? Kalau Allah janji pasti ditepati. Baik. Kemudian
bagaimana ke depan supaya kita ini bisa lebih bagus. Berarti kita harus setelah tahu kekurangan kita berusaha meningkatkan diri. Kalau kita sudah punya kebaikan, kita akan tambah lagi kualitasnya. Kayak tadi itulah, kita sholatnya mungkin belum khusyuk, belum pisang, kita berusaha khusyuk. Lalu kita harus memanage, harus mengatur. Manage itu berarti manajemen. Kita harus manage. Manajemen itu ilmu ekonomi. Di sini ada yang ahli ekonomi, ada ekonomi pasti ada ya. Saya dulu ya pernah, sebelum saya jadi orang hukum itu, saya dulu pernah belajar ekonomi, tapi nggak selesai. Tapi saya tahu itu. Itu ada seorang sarjana Amerika, namanya itu George, tulisannya George ya, George R. Terry. Dia itu punya teori manajemen 4 yang disebut dengan POAC gitulah ya. POAC. Mungkin kalau orang ekonomi tahu. Apa itu POAC itu? P-nya itu planning. O-nya adalah organizing. Lalu A-nya adalah actuating. Lalu C-nya adalah controlling. Nah, jadi untuk bisa mengatur diri kita supaya lebih bagus itu juga mungkin perlu ilmu ini. Kata profesor tadi itu seperti POAC. Berencana. Kalau kita semalam hidup itu ada 24 jam. Jadi bagi 3 kan berarti 8 ya. 8 jam mungkin untuk bekerja ya. 8 jam untuk makan minum. Mungkin 8 jam yang lain mungkin untuk istirahat. Ngatur. Hari malam kita tidur. Tadi malam di rumah saya ada pertemuan RT. Nah, saya sampai malam. Ya, biasanya kalau tidur jam 9. Tapi karena di mana ada pertemuan RT, saya jam 10 baru tidur. Karena saya ada tugas yang mana diisi di sini, jangan terlalu ngantuk gitu. Jadi ini planning. Juga di organizing itu diatur. Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi kalau kita merasa selama setahun ini kita imannya belum bagus, bagaimana cara bagus? Ah, itu baca-baca buku tuh. Tadi saya bawa buku yang bagus. Saya sampaikan ke masjid ini. Oke Pak Subur, bukunya apa tadi judulnya? Pengajian setahun ya. Pengajian setahun itu karangan Dr. Rashid. Jadi doktor dari Universitas di Saudi Arabia. Bagus sekali bukunya itu. Kalau nggak baca itu rugi. Selama hidup kalau nggak baca buku itu rugi. Bisa dibaca di sini habis sholat subuh ya rutin. Atau nanti sebentar lagi kan ada bulan puasa, bisa dibaca waktu itu. Paling 5-7 menit lah kultum itu. Atau di kantor-kantor dibuat rutin. Kalau Bapak Ibu jadi pemimpin di kantor, adakan pengajian rutin, baca itu. Kemudian di rumah tangga, saya alhamdulillah ambil tiap maghrib itu, setelah sholat bersama istrinya ambil buku itu, saya baca satu topik terus, hingga sudah hampir selesai. Masya Allah, isinya luar biasa. Itu menambah iman. Kalau di sini tadi sama Pak Subur di masjid nanti mudah-mudahan manfaat ya Pak. Insya Allah ya, dibaca ya Pak ya. Kemudian yang kedua, Islam kita sudah bagus belum? Islam itu hanya merupakan derajat yang paling rendah lah ya. Kalau kita kaji dalam perspektif sebagai muslim di hadapan Allah, paling rendah tentang Islam itu. Buktinya apa? Itu kalau Jumatan, kan sering khotib itu ketika di mimbar kan mengatakan atau membaca suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan hanya itu aja. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan kamu jangan sekali-kali mati. Mereka mati dalam keadaan beragama Islam.
Jadi Islam itu derajat Islam derajat yang paling rendah. Dan yang lebih tinggi ada nggak? Ada. Karena banyak orang Islam tapi tidak sholat kan? Gitu nggak? Berarti Islamnya baru Islam KTP. Perilakunya juga belum bagus. Masih suka berbohong, berkata hoax. Nah, berarti Islam cuma dia dicap dia bisa masuk surga cuma nanti setelah dia alami siksaan di nerakanya Allah. Yang kedua baru lebih tinggi lagi adalah mukmin, beriman. Kalau orang mukmin pasti muslim, tapi orang muslim belum tentu mukmin. Nah, jadi itu. Ya kan persoalan ketiga, apakah ada yang lebih tinggi dari mukmin? Ada. Apa itu? Kenapa Pak? Bu? Yang di atasnya mukmin. Muhsin, ya muhsin. Ada yang namanya muhsin? Nah, maksudnya ya saya juga punya teman itu teman pingpong namanya Pak Muhsin. Bagus sih pokoknya pakai bintik. Itu dulu pernah jadi kepala KUK ya, sering malih-malih di mantan. Muhsin. Muhsin berarti orang beriman yang suka beramal saleh, suka berbuat baik. Ihsan kan berbuat baik, gitu. Ada lagi enggak yang lebih tinggi dari muhsin? Ngapa? Mukhlis ya, mukhlis. Karena ada juga orang yang berbuat baik, tetapi ingin dipuji Pak. Men darahnya dermawan, gitu aja. Jadi kadang-kadang kalau di pertemuan-pertemuan ada membangun masjid, saya mau bangun itu semen, membawa semen, beli semen untuk itu, pamer gitu Pak, ada yang gitu. Walaupun sebetulnya itu juga dibolehkan, tapi asal niatnya. Karena innamal a'malu binniyat ya. Ikhlas itu yang bagaimana? Mukhlis itu yang bagaimana? Dia itu beramal itu tidak ingin mendapatkan sesuatu lah. Jadi ikhlas benar-benar. Ini nggak pernah dipikir itu namanya mukhlis. Nah ini bagus. Ada lagi yang paling tinggi? Yang paling tinggi? Napa? Mutakin. Nah ini. Kalau orang yang mutakin, yang takwa, yang sering disebutkan sama Allah dalam Al-Quran, itu pasti orang yang mukhlis, pasti orang yang muhsin, dan pasti orang yang mukmin, dan pasti orang Islam. Nah ini. Makanya Allah menjelaskan, memberikan kesimpulan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia nanti di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan. Kalau sekarang kita merasa sudah menjadi orang takwa, tinggal kita fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba mana yang paling banyak ya. Ibu-ibu yang sekalian, yang saya hormati, maukah ibu dan sekalian saya tunjukkan suatu amalan atau zikir yang nanti di akhirat itu amalannya sangat banyak? Mau enggak? Mau ya? Nah, dicatat nih kalau yang punya HP. Saya itu membaca sebuah hadis Bukhari Muslim yang ada di buku itu, Pak. Zikirnya adalah seperti ini. Mau ditirukan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdah. Ya. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu menurut Rasulullah. Orang yang membaca ini setiap hari minimal 100 kali, nanti di akhirat itu amalnya sangat banyak. Jadi luar biasa. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
Apa ada yang lebih? Apa ada yang lebih dari itu? Kayak gitu. Nabi itu waktu itu sahabatnya kan sangat bersemangat dalam ibadah. Ada yang lebih? Ya, pakai ilmu apa ya, matematik. Ya kalau membacanya lebih dari 100 itu lebih bagus. Kan gitu Pak, sana ya. Oke kan kayak gitu. Nah, diamalkan itu. Jadi diingat sama Pak Soni terus ini karena apa ya? Menyiapkan muhasabah sih ya. Sebaik-baik orang kan zikir kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Nah itu. Jadi kemudian yang kedua ya, tadi kan pertama planning ya, berusaha memperbaiki. Kalau sudah memplanning, lalu gimana? Ya kata Bapak Sadar tadi, diorganisir, ditata. Saya ke masjid jam berapa, sholat jam berapa. Nanti saya kapan baca Al-Quran. Kalau bisa tiap hari baca Quran kalau bisa. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu jangan sampai putus. Jangan hanya bulan puasa aja baca Quran. Jangan hanya malam Jumat saja baca. Ya kadang-kadang kan bacanya malam Jumat tok ya. Sholat tahajud kalau begitu, kalau biasanya cuma sekali, jangan cuma sekali, kalau bisa tingkatkan 2 kali seminggu. Kalau aku kok nikmat ya sholat malam ya, tambah lagi 3 kali. Kalau bisa seperti Rasulullah, hampir tiap malam Rasulullah sholat malam. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu sangat dicintai sama Allah, kekasih Allah. Karena sangat dekat dengan Allah. Ada lagi pikir yang lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Banyak. Apa yang pikir yang paling disukai sama Allah Pak selain tadi itu? Betul. Itu ada dalam Al-Quran. Saya kebetulan hampir tiap hari saya itu membaca itu surat Kiamat. Ketika saya sampai kepada ayat 74 dan juga ayat yang terakhir 96, saya berhenti dulu. Karena itu perintah Allah langsung. Apa perintah Allah? Allah bermintakan seperti ini. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu ayat 74. Lalu yang 96 sama juga, persis. Fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya apa itu? Kamu bertasbihlah dengan menyebut Allah yang Maha Agung. Jadi kalau saya harus baca itu saya berhenti, lalu saya Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Mari bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Minimal 5 kali. Yang terakhir yang 96 saya 7 kali. Itu kreasi saya sendiri. Ya, jadi itu yang paling disukai sama. Kenapa? Nilainya sangat tinggi. Kalau ditimbang dengan dunia sisanya lebih berat ucapan itu, masya Allah. Ya, Pak Soni, jadi kita kadang-kadang sering orang beriman kadang-kadang terkecoh sama kehidupan orang-orang kafir. Dia hidup dengan kayaan yang luar biasa. Dibuang uangnya itu tidak ada serinya ya. Kadang-kadang kita tergiur. Enggak. Ada profesor, doktor. Mohon maaf ya. Kemarin dulu ketika saya itu bulan yang lalu ya, ketika saya ngisi di sini itu terus ada yang SMS saya, manggil saya profesor gitu ya. Jadi saya dikira profesor gitu ya. Saya jelaskan, maaf dek, saya itu bukan profesor. Kalau di perguruan tinggi dulu waktu saya masih aktif, itu gelar-gelar di sana itu gelar strata itu S1 sarjana, ya. Kedua master, kalau yang ketiga itu doktor, itu paling tinggi S3. Kalau profesor itu bukan strata, itu pangkat jabatan fungsional. Nggih Pak Karseno nggih. Ini Pak Karseno ini. Nggih Pak Karseno nggih. Iya. Ada 4 tingkatan derajat ini apa? Akademik fungsional. Ini Pak dosen juga ini.
Yang pertama adalah asisten ahli ya, pakai yang paling rendah itu. Dulu pertama saya jadi dosen itu asisten ahli. Ini golongan gajinya kelasnya kelas nomor 9. Lalu setelah beberapa tahun naik lagi karena ada kom sih. Kom itu bisa dengan cara tridharma perguruan tinggi, mengajar, kemudian meneliti, lalu pengabdian masyarakat. Itu kom itu. Kalau tinggi lagi naik lagi. Tadinya asisten ahli menjadi lektor. Lumayan itu gajinya lebih besar. Tunjangannya lebih besar. Lalu setelah itu naik lagi. Lektor kepala. Saya alhamdulillah sudah sampai lektor kepala. Alhamdulillah itu. Golongan 4D alhamdulillah itu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah yang ke guru besar. Nah, jadi guru besar profesi itu adalah jabatan fungsional. Jadi saya sering dipanggil, saya kan masih ngajar di S2, itu dipanggil sama Prof Is. Aku belum profesor kok. Terus saya jelaskan sama itu warga sini yang tanya. Saya dulu memang pernah mencari jabatan itu karena saya sudah memenuhi syarat, sudah S3 alhamdulillah. Kalau dulu kan sebelumnya kan S1 bisa profesor itu. Almarhum Rubianto Miswan itu kan S1 profesor itu. Tapi setelah berikutnya ada peningkatan lagi, kualitasnya ditingkatkan. Harus S3 itu untuk jadi profesor. Nah, saya berusaha mencari ke luar negeri, seminar dan sebagainya. Itu saya lakukan. Tapi setelah itu ternyata apa? SK pensiun saya lebih duluan datang daripada itu yang tidak saya. Alhamdulillah gitu. Jadi saya nggak kecewa karena Allah kan lebih tahu ya. Coba kalau saya dulu jadi profesor, saya belum pensiun tahun 65, usia 65 saya belum pensiun. Saya pensiun 70. Berarti kan saya mikir terus ngajar terus koreksi terus kan gitu. Kapan saya bisa pingpong? Jadi saya itu bersyukur ya, alhamdulillah ya aku tidak jadi profesor sehingga saya bisa pingpong. Sekarang bisa kok semontir, apa itu ke Purba, mana-mana kok TR. Nanti di TR juga ada pertandingan simulasi bisa. Jadi saya malah enjoy life itu, alhamdulillah itu. Istri saya yang sudah kepanjul jadi profesor, dia kerja keras. Hampir tiap hari itu mengoreksi, ngajar, kadang-kadang online. Kowe lagi kesel ora kowe. Untuk aku ora kaya kowe ya, bilang gitu. Itu jadi nikmat juga itu. Jadi saya bilang sama itu yang jamaah sini yang mengatakan saya profesor. Saya bukan profesor, saya hanya S3 aja. Saya bukan guru besar tapi saya guru kecil gitu. Kalau guru kecil itu pensiunnya 65. Kalau guru besar 70. Itu. Terus saya bilang sama dia, sebetulnya ada lagi loh derajat atau gelar yang lebih bagus. Malah ini dunia akhirat loh. Apa itu Pak Is? Mutakin ya. Ini saudara ya. Kalau mutakin tidak perlu S1, tidak perlu S2, tidak perlu S3. Yang penting iman takwa. Iman, Islam, ihsan. Insyaallah jadi orang yang mutakin. Oh ini dunia akhirat. Ya pasti itu. Jadi, leres Pak Is itu jawabannya gitu. Nah, jadi lain kali jangan panggil saya profesor ya, panggil saya saja Pak Is gitu aja lah. Kalau di rumah saya tidak dipanggil Pak Is, tapi dipanggil Mas Is ya, karena yang manggil istri saya ya pakai supaya mesra itu. Kadang-kadang mau dipanggil sayang gitu, sayang. Mau minum apa sayang gitu. Udah tua masih disayang-sayang gitu. Ya Pak, ini realitas. Jadi orang itu harus bahagia. Makanya tadi kalau istiqomah dalam beribadah pasti akan dijamin hidupnya akan bahagia. Tadi sudah dijanjikan sama Allah, akan dijaga sama malaikat. Apa kata malaikat? Difisikkan di telinga itu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kamu tidak perlu takut dan khawatir. Pasti kamu nanti akan dijanjikan sama surganya Allah yang luar biasa. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah ya. Jadi, belum mungkin akan bertanya,
Lalu bahagia itu gimana? Ya itu bahagia definisi dari Allah, bahagia itu seperti itu. Tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut. Kalau seseorang dalam hidup itu punya rasa takut, khawatir, berarti belum bahagia. Leres? Okay. Orang yang duitnya banyak seperti Luhut misalnya ya, Jokowi kan duitnya banyak ya, Luhut. Apa bahagia? Belum tentu. Tiap hari dihujat sama masyarakat Indonesia itu, dilaknat ya. Allah juga sangat tidak suka. Makanya Amin Rais itu mengingatkan, mumpung masih hidup diadililah ya, mumpung masih hidup tobatlah ya. Abu Basir juga mengatakan, kalau Bapak benar-benar pernah korupsi, kembalikanlah uangnya ke negara. Kalau Bapak benar-benar ijazahnya asli, ya sabar saja. Tapi kalau Bapak benar-benar ijazahnya palsu, bertobatlah. Kan itu bagus. Abu Bakar Basir kan itu ya. Tuh Masya Allah. Nah jadi mumpung kita ini masih hidup, jadi kita harus cepat-cepat tobat. Sekarang kaitannya dengan menyambut bulan suci Ramadan bagaimana? Karena sebentar lagi kita akan menghadapi menyambut bulan suci Ramadan. Ya, paling nggak itu setelah kita masuki bulan yang namanya, nanti sekarang kan Jumatil Akhir ya, habis ini apa? Rajab ya, Rajab. 3 bulan sebelumnya Rasulullah sudah merencanakan planning itu dan memberikan contoh doa kepada umatnya. Doanya gimana? Mari kita sama-sama berdoa. Nanti kalau pas sudah masuk ke Rajab ya, Rajab kan bulan suci itu, Isra Mi'raj itu ya, Isra Mi'raj. Doanya seperti ini, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Lagi, Allahumma barik lana fi Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Paling tidak itu kita berdoa kepada Allah dan berusaha materi-materi yang berkaitan dengan puasa dipelajari, buku-buku baca, Quran baca. Di mana Al-Quran itu menjelaskan, memerintahkan kita umat Islam supaya berpuasa? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu yang sering disebut sama para dai itu ayat kutiba, Pak. Ya. Al-Baqarah 183 sering disebut itu ayat kutiba itu. Kutiba itu mewajibkan. Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul-azim. Wahai orang-orang beriman, dipanggil lagi orang beriman, saking dicintai sama Allah, dipanggil terus, masya Allah. Kalau orang kafir nggak pernah dipanggil sama Allah, karena Allah benci sama orang kafir. Saking senangnya, kalau kita punya anak kan sering panggil anak karena kita cinta kan, itu buktinya Allah sangat senang pada kita. Wahai orang beriman, kuwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah kuwajibkan kepada hamba-hamba sebelum kamu, agar kamu menjadi orang takwa pada hari-hari yang telah ditentukan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang takwa. Lah ini derajat yang paling tinggi. Maka mudah-mudahan kita dikabulkan doanya. Karena apa? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak orang yang sekarang hidup, besok mati. Betul kan? Desember hidup, Januari mati, meninggal. Atau bulan berikutnya mati. Nah, kita kan kepingin sampai Ramadan insya Allah dihidupkan sama Allah supaya bisa beribadah. Makanya berdoalah. Itu ciri-ciri orang bertakwa dan bertawakal. Takwa itu akan dicukupi, akan sama Allah, akan dicukupi keperluannya. Jadi dilapangkan, kemudian akan diberi rezeki sama Allah dari arah yang tidak terduga. Sedangkan orang yang tawakal, berusaha dan berdoa itu, semua Allah akan segala keperluan yang dikabulkan. Ya kan?
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah badi'u amri qad ja'ala bi kulli shay'in qadra. Allah itu sangat tegas perintahnya dan dia penentu takdir. Mudah-mudahan kita semua, waktunya habis, mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu dibimbing ke jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk pada kita semua, kita menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam hidup ini. Jadi karena iman, Islam dan ihsan ini sebagai dasar kehidupan kita. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan bisa menjalankan syariat Islam kita dengan bagus. Dan jangan lupa kalau sudah beriman, kita supaya beramal saleh, berbuat ihsan. Karena orang yang beriman, ihsan juga akan dijanjikan sama Allah, ditempatkan ke surganya Allah yang sangat mulia. Mungkin itu saja ya, cukup nggih? Baik. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.